Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak fasilitator yang sama kami hormati, Bapak-bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran di kelas 7 pelaksana kurikulum merdeka dan yang menjadi anggota tim fasilitasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di sini ya dalam rangka kegiatan PMU atau Project Management Office ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan kebenaran. Jadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita itu membutuhkan berbagai kemampuan-kemampuan ya, peningkatan kompetensi di antara kita sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka ini di anak-anak, dan kita menyadari bahwa pengetahuan dan wawasan kita terhadap kurikulum baru ini, maklum dia kurikulum baru juga masih jauh dari kata terbatas sempurna, bahkan terrefleksi kemarin dari hasil supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas, tim pengawas yang sasarannya khusus kepada sekolah-sekolah pelaksana program PSP ya, dan kita dari hasil refleksi itu ternyata kita masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Bapak fasilitator, kami di sini sudah menyepakati sekarang ini dimulai ya. Sebenarnya ya kita mulai hari ini pertemuan rutin, diskusi-diskusi membahas apa saja tentang kurikulum merdeka itu secara rutin setiap hari, 2 kali seminggu, setiap hari Senin dan hari Kamis, dan tidak lama, itu paling maksimal 1 jam ya, dari jam 1 sampai jam 2, artinya tidak melewati jam kerja lah. Jadi mungkin terbiasa kita pulangnya samaan dengan anak-anak ya, pada kesempatan ini kita mohon ya 2 kali seminggu lah kita pulang sesuai tepat waktu jam 2 sesuai jam kerja dari dinas ya. Dan kegiatan ini, pertemuan ini merupakan salah satu perwujudan dari kegiatan komunitas belajar kita. Kalau dulu namanya komunitas praktisi ya. Jadi walaupun belum kita bentuk secara resmi Pak, tapi perwujudannya sudah kita mulai, bahwa kita ini adalah komunitas belajar, dan karena karena kita di sini di SMP 3 dan brand kita sudah kita suarakan, makanya di dalam grup itu kita bilang sebagai komunitas belajar SMP Rengganis ya. Nanti pengurusnya belum nih ya. Jadi ada pengurusnya kayak komunitas belajar kayak MGMP lah kita gini. Jadi komunitas belajar SMP Rengganis itu salah satu kegiatannya adalah diskusi praktek baik secara rutin 2 kali seminggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi pada hari ini adalah kegiatan PMO level sekolah, dan seperti yang sudah diinformasikan bahwa materi kita pada hari ini adalah penyusunan modul ajar P5. Penyusunan modul P5, bukan modul ajar ya. Modul ajar beda dengan modul P5 yang akan disampaikan oleh
Bapak fasilitator kita, dan insya Allah Bapak pengawas pembina juga akan ikut mendampingi karena tadi sudah konfirmasi siap katanya, mungkin sebentar lagi dia akan datang. Oleh karena itu tidak berpanjang pengantar, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelumnya diskusi dan sebagainya kami serahkan kepada Bapak fasilitator, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 3 Pringgabaya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan PMO di SMPN 3 Pringgabaya. Salawat serta salam mari kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan kita untuk menghadiri kegiatan ini. Kegiatan ini baru pertama ya kita lakukan secara tatap muka ya, secara luring gitu. Kegiatan PMO ini biasanya memang kita laksanakan secara daring ya. Kalau ini bisa terlaksana secara luring memang mungkin ya lebih banyak manfaatnya gitu, atau lebih banyak yang mendapatkan manfaat gitu kira-kira, daripada kita laksanakan secara daring, banyak kendala ya, kendala perangkat, kendala koneksi dan seterusnya. Ya, kegiatan PMO memang kegiatan rutin, salah satu bentuk kegiatan pendampingan untuk sekolah penggerak ya, yang dijadwalkan oleh BGP NTB. Kemudian kami dikirim untuk melakukan pendampingan seperti ini. Di bulan Januari ini memang hanya ada kegiatan PMO, termasuk bulan Februari ada refleksi nanti di samping PMO. Kemudian Maret juga ada PMO, April kayaknya ada loka karya kepala sekolah. Tapi baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya ingin mengawalinya dengan membaca 2 bait pantun. Burung alap-alap terbang mencari makan untuk bekal berkicau di pagi nanti. Mohon maaf harus berada di depan Bapak Ibu, bukan untuk menggurui tapi sebagai partner diskusi saja. Ya. Bait satunya lagi, tahu Sumedang dijual di Bali, dibeli untuk para sahabat. Selalu senang rasanya hadir di sini untuk diskusi dengan guru-guru hebat. Ya, nanti siapa yang membalas nanti? Oh ya. Ya, di akhir kegiatan ya, Bu siapa? Bu Ika. Bu Ika ya. Nanti di akhir kegiatan Bu Ika dibalas ya. Ya. Ya, baik, untuk menghemat waktu ini digandeng dengan kegiatan di komunitas belajar yang baru terbentuk ya. Alhamdulillah ini sudah terbentuk ya. Kemudian kita tinggal
melanjutkan dengan membuat jadwalnya, mungkin nanti ada pemetaan kebutuhan guru ya. Tapi yang paling penting justru berbagi praktik baiknya itu jangan sampai lupa gitu. Karena ada saja guru-guru kita yang misalnya menemukan sesuatu ya yang bagus, kemudian mungkin dia butuh wadah untuk berbagi gitu. Seperti bulan Desember kemarin itu Bu siapa yang bercerita itu, Bu siapa kemarin itu? Bu Wahidiah, Bu Wahidiah mana dia? Iya. Oh Bu, dia pernah hadir di Lokakarya. Iya, seperti itu kan dia butuh wadah ya untuk bercerita tentang apa yang sudah dilakukan. Baik, untuk menghemat waktu, Pak, siang ini memang kita khusus untuk berdiskusi tentang bagaimana prosedur atau tahapan-tahapan dalam penyusunan modul project ya, atau modul P5 ini. Ya, mungkin kita sudah pernah menyusun ya di semester sebelumnya. Tetapi mungkin ada yang perlu kita perbaiki, nanti kita lihat ya. Hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki, ada hal-hal yang mungkin masih bisa kita tingkatkan ya dalam menyusun proyek-proyek di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin di tema 2, tema 3 dan selanjutnya. Baik, sebelum kita lebih lanjut mendiskusikan materi ini, saya ingin melakukan refleksi atau Bapak Ibu melakukan refleksi ya dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Siapa yang ingin bercerita tentang pengalaman dulu ya? Kan kita sudah melewati satu tema ya untuk model proyek ini, atau bisa jadi sudah masuk tema 2 ya? Ya, malah tema 3. Oh, ini udah tema 3 berarti. Ya, coba kita cerita refleksi saja dari pengalaman kita melaksanakan proyek ini. Kira-kira kalau nomor 1 ya tidak salah mungkin ya. Mungkin hal apa yang menarik, kemudian apa tantangannya, dan yang 3 pertanyaan di bawah lah. Siapa yang mau cerita silakan. Bu Diah mau cerita? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang menarik yang saya temukan kebetulan kemarin pada saat melaksanakan proyek yang ketiga, temanya hidup berkelanjutan. Kemarin anak-anak membuat media tanam, Bapak. Nah, pada saat di dalam kelas ada memang beberapa anak yang dari segi kemampuan memang kurang dan suka mencari perhatian Bapak Ibu gurunya. Ternyata di balik kekurangannya itu, pada saat kami proyek kemarin, ternyata dia lebih wow. Jadi dibandingkan sesuai dengan sekolah Rengganis, katanya kembangkan kelebihannya ya, dengan tidak merendah dengan apa kekurangannya gitu. Jadi anak ini memang di kelas dari segi pengetahuan memang kurang dan nakal, suka mencari perhatian, tapi ketika proyek kemarin luar biasa kerjanya Bapak. Jadi dari segi psikomotor mereka itu sangat aktif. Jadi dari segi pengetahuannya, karena mungkin kebiasaan mereka di rumah bersama orang tua, kebetulan anak ini memang terbiasa mencangkul, terbiasa membantu orang tua. Jadi tanpa disuruh apapun, jadi mereka yang membuat media tanam itu. Jadi tanpa
seperti beda dengan temannya yang lain, jadi tidak harus disuruh. Jadi langsung pegang alat, yang mana bahannya Bu Guru, yang mana kita campurkan Bu Guru, jadi mereka aktif. Mungkin itu, ada mungkin tambahan dari Bapak Ibu. Silakan, boleh Bapak Ibu yang lain. Kalau tantangannya ada Bu Dia? Tantangannya mungkin lebih ke mengatur anak itu Bapak, mengkondisikan anak itu yang harus memang benar-benar kita kerja ekstra. Ya ekstra, karena kita kerja di lapangan, bukan seperti kita bekerja di dalam kelas. Sejauh ini Bu Dia mengatasi itu? Oh lanjut. Iya, sejauh ini Tambahannya mungkin sebelum mulai saya prepare dulu anak-anak Bapak. Jadi saya sampaikan langkah-langkahnya apa yang akan kita lakukan hari ini, dan berapa saja seperti kemarin takaran-takaran untuk membuat media tanam. Jadi masing-masing kelompok itu kemarin memisahkan yang membawa pupuk dari ayam, sapi dan kambing. Jadi mereka sudah pisahkan di antara ketiga pupuk kandang tersebut. Jadi sudah tata caranya saya sampaikan terlebih dahulu. Oke. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan atau pengalaman yang sama dengan Bu Dia? Ya, silakan. Silakan. Mami, ya, Mami yang ceritakan, silakan. Dari mana nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana mulainya ini? Dari tema ini ya, tema 1 suara demokrasi luar biasa. Ya luar biasa, anak-anak antusias melaksanakan kegiatan dan sampai hasil akhir lah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu guru yang mendampingi juga terima kasih, semangat sekali ya sampai pelaksanaannya selesai dengan bagus. Kemudian yang kedua lebih menarik lagi karena dirasakan langsung manfaatnya ya. Jadi waktu itu apa yang kedua ya judulnya? Iya, kewirausahaan ya. Jadi itu yang sangat menarik. Anak-anak betul tampak sekali yang dikatakan Ibu Diah tadi itu, ada anak yang memang sangat menonjol sekali tanpa harus diarahkan pun dia sudah tangannya sudah bekerja luar biasa. Ditampak di sini kita lihat jadi anak-anak kita banyak yang kreatif begitu. Bahkan berikutnya setelah selesai dia minta kapan lagi Pak Guru, apa lagi kita buat. Sebenarnya dia nantang lagi, saya sampaikan ke Pak Kepala itu, jadi tapi ya mungkin nanti di lain waktu lah. Jadi anak-anak siap untuk menunjukkan mungkin kemampuannya di bagian-bagian yang lain lagi. Jadi banyak anak yang begitu. Dapat labamnya. Ya, nah kemudian di saat akhirnya itu di kegiatan akhir, Gelar karya. ya gelar karyanya Bapak Ibu guru mencicipi ya ditukar dengan koin-koin ya begitu. Kemudian anak-anak juga antusias, senang sekali begitu. Makanya saya berharap kegiatan berikutnya ini lagi ya sampai sebegitu, saking anak-anak yang lain juga begitu tertarik sekali dengan hal demikian ya. Jadi pengalaman yang menarik di situ, dan menurut saya di lingkungan kita itu sangat perlu kita kembangkan, karena di wilayah kita ini kan ada perdagangan dan sebagainya. Anak-anak kita yang tamat banyak yang sebagai pedagang, jadi mungkin ini bisa perlu kita tambah lagi lah untuk menambah wawasan anak kita yang melaksanakan kegiatan nanti yang dirasakan manfaatnya setelah mereka tamat kayaknya. Ya. Kemudian yang kegiatan terakhir yang ketiga, proyek ketiga sudah mulai disampaikan Bu Diah tadi, kita di lapangan, dan alhamdulillah hari Kamis, mungkin hari Kamis itu hari Jumat sudah kita bagi warisan, istilahnya di sini kita bagi warisan sawah yang di belakang tidak dijual, kita wariskan kepada wali kelas per kelas begitu. Pada wilayah-wilayahnya petakannya
yang akan dipertanggungjawabkan, nanti di situ mereka Bapak Ibu akan berproyek di sana. Ya, jadi apa? Nah, kemudian jadi pertanyaan Tiang sebetulnya nanti akan bertanya, tapi mungkin bisa di awal menjadi apakah bisa 2 langsung di proyek itu atau 1? Maksudnya begini, kan misalkan kita akan memanfaatkan lahan itu, ya. Kemudian kita akan membuat pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini kan butuh waktu dia. Butuh waktu, artinya sekarang kita mengolah, membuat, yang berikutnya kita akan menunggu waktu. Jadi artinya pengolahan itu paling kita akan membolak-balik sampah itulah seperti itu. Jadi tidak butuh waktu lama. Cuma mengerjakannya tidak lama, tapi waktu jadinya itu yang lama. Nah, di sela-sela itu kan kita akan berkegiatan bercocok tanam lah begitu. Bisa nak jadi dua proyek namanya di situ di satu waktu, ya, untuk mengisi sambil menunggu pupuknya jadi, kemudian lahannya sambil kita olah langsung. Nah, bisakah 2 proyek naik atau harus 1 gitu. Jadi mungkin ini langsung sekaligus pertanyaan nanti untuk ini. Demikian mungkin sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 cerita yang sangat menarik ya, dari kegiatan proyek yang sudah terlaksana. Ternyata dari 2 cerita ini saja sudah kita bisa menyimpulkan bahwa banyak hal-hal yang menarik ya kita temukan. Bu Diah menemukan ada anak yang mungkin di mata pelajaran lain ya, atau katakan saja di intrakurikuler mungkin agak lambat ya, mungkin tidak bodoh ya, tapi agak lambat mungkin, artinya dia membutuhkan waktu yang agak lama, tapi ternyata di kegiatan proyek dia menjadi menjadi peran utama gitu ya. Bapak Ibu guru mungkin nanti refleksi ya, apa yang berbeda perlakuan kita di kegiatan proyek dengan di kegiatan intrakurikuler gitu. Bapak Ibu guru bisa refleksi itu maksud saya. Kenapa anak yang tadinya itu tidak aktif misalnya di kegiatan proyek menjadi paling aktif justru ya? Apakah media yang kita gunakan, apakah peran kita ya yang selaku di depan ya itu yang berubah begitu? Kan kalau di proyek kan kita hanya berperan sebagai fasilitator saja gitu. Ya, seperti katanya Bu Dia tadi, untuk mengatasi hal-hal yang tadi itu ya membutuhkan perhatian ekstra, Bu Dia melakukan langkah-langkah awal, menyiapkan media, bahan, dan langkah-langkah kegiatan itu dari awal. Ya. Sedangkan Mame, apakah bisa melaksanakan 2 tema proyek dalam waktu yang berdekatan? Coba nanti kita lihat ya, di materi berikutnya pasti ada kelihatannya.